Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Video ini saya buat guna untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yang dimana dosen pengampunya beliau adalah Bapak Yayan Cahyan, Eskom Mkom. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kakak Kalam Jati Permana. Saya dari kelas IF 3C dengan nomor induk mahasiswa 2206 6012 1112. Mari kita mulai ke pemaparan materinya. Dalam materi ini, saya akan menyampaikan yang mencakup tentang tahapan dalam proses requirement engineering melalui studi kasus dan metode prototype, agile, dan yang terakhir waterfall. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tahap proses dan studi kasus dari requirement engineering. Di slide ini saya akan menjelaskan definisi dari requirement engineering. Ialah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak atau bisa disebut juga software engineering, di mana software requirement dari user dan customer dikumpulkan, dipahami, dan kemudian ditetapkan. Di sini terdapat tahapan proses requirement engineering. Di sini ada 3. Yang pertama itu requirement elicitation. Adalah proses mengumpulkan dan memahami requirement dari user. Kadang masalah yang muncul berakar dari gap masalah knowledge domain, perbedaan disiplin ilmu yang dimiliki. Customer adalah expert pada domain yang softwarenya ingin dikembangkan domain spesialis. Di lain pihak, sang pengembang requirement analyst ada kalanya juga sama sekali buta terhadap knowledge domain tersebut, meskipun tentu memahami dengan benar bagaimana sebuah software harus dikembangkan. Terus yang kedua ini ada requirement specification. Setelah masalah berhasil dipahami, pengembang itu harus dapat mendeskripsikannya dalam bentuk dokumen spesifikasi dokumen. Spesifikasi ini berisi tentang fitur dan fungsi yang diinginkan oleh si customer tersebut. Dan sama sekali tidak membahas bagaimana pengembangan metodenya. Dan untuk yang ketiga itu ada requirement validation dan verification. Setelah spesifikasi requirement berhasil dibuat, perlu dilakukan 2 usaha, yaitu validasi. Validasi adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa requirement yang benar sudah ditulis. Kemudian yang kedua itu ada verifikasi, yaitu adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa requirement sudah ditulis dengan benar. Proses validasi dan verifikasi ini melibatkan customer sebagai pihak yang menilai dan memberi feedback berhubungan dengan requirement. Untuk slide selanjutnya, di sini ada studi kasusnya dari requirement engineering. Studi kasus di sini adalah sebuah perusahaan teknologi ingin mengembangkan sistem manajemen proyeksi baru untuk membantu tim proyek mereka mengelola tugas, sumber daya, dan jadwal proyek agar lebih efisien. Mereka meminta tim requirement engineering untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna serta merancang spesifikasi sistem yang jelas dan komprehensif. Tim requirement engineering melakukan serangkaian wawancara dengan potensial sistem. Mereka juga melakukan survei, observasi untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penggunanya. Setelah mengumpulkan data, tim requirement engineering menganalisis kebutuhan pengguna dan merumuskan spesifikasi sistem yang mencakup fitur-fitur yang dibutuhkan, seperti kemampuan untuk membuat dan melakukan tugas, mengalokasikan sumber daya, memantau kemajuan proyek, dan mengatur jadwal proyek. Mereka juga harus mempertimbangkan faktor keamanan, kinerjanya juga, terus stabilitasnya, dan merancang spesifikasi sistem tersebut. Selain itu, tim requirement engineering juga bekerja sama dengan tim pengembang perangkat lunak untuk memastikan bahwa spesifikasi sistem dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi hasil dari studi kasus ini adalah sebuah dokumen spesifikasi sistem yang jelas dan komprehensif yang dapat digunakan sebagai panduan bagi tim pengembangan dalam membangun sistem manajemen proyek baru.
Dokumen ini juga membantu pemangku kepentingan dalam memahami kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui sistem yang baru ini. Selanjutnya ada model proses. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dahulu dari model proses itu. Model proses adalah perangkat lunak representasi abstrak dari suatu proses yang menyajikan deskripsi proses dari beberapa perspektif tertentu. Ada banyak proses perangkat lunak yang berbeda, tetapi semuanya melibatkan beberapa unsur, yaitu spesifikasi, desain, validasi, dan yang terakhir itu ada evolusi. Di sini ada prototype, agile, dan juga waterfall. Untuk yang akan saya jelaskan pertama kali ini ada prototype. Saya akan memaparkan pemahaman dari prototype, yaitu adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pembuatan prototype kemudian dievaluasi dan diperbaiki berulang kali berdasarkan umpan balik dari pengguna. Pendekatan ini memungkinkan perubahan dan iterasi yang cepat sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk prinsipnya sendiri di sini terdapat 4. Yang pertama itu ada presisi. Kesetiaan prototipe yang berarti detail, polesan, dan realisme pada desain. Untuk yang kedua itu ada interaktivitas. Fungsionalitas yang terbuka untuk pengguna, misalnya berfungsi penuh, berfungsi sebagian, atau hanya dapat dilihat. Untuk yang ketiga itu ada evolusi. Siklus hidup prototipe beberapa dibuat dengan cepat, diuji, dibuang, dan kemudian diganti dengan versi yang lebih baik pastinya. Dan untuk yang terakhir itu ada representasi. Bentuk sebenarnya dari prototipe yaitu kertas dan seluler, atau bisa juga berbentuk HTML dan juga desktop. Di sini ada yang kedua itu ada agile. Saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu, yaitu adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kolaborasi tim, fleksibilitas, dan responsif terhadap perubahan. Dalam pendekatan ini, pengembangan dilakukan secara iteratif dan inkremental dengan fokus pada pengiriman produk yang bernilai tambah secara berkala. Tim bekerja secara terorganisir dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Untuk prinsipnya sendiri yaitu mengutamakan kepuasan dari pelanggan. Tim pengembang itu harus berfokus pada pengiriman produk yang cepat, bertahap, mengutamakan kebutuhan pelanggan. Produk yang dikembangkan itu harus memiliki nilai yang jelas bagi pengguna pelanggan dan dapat memberikan manfaat secara nyata. Dan untuk yang terakhir ada waterfall. Untuk definisinya itu adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengikuti tahapan-tahapan secara linear, mulai dari analisis kebutuhan, desainnya, implementasinya, pengujiannya, sampai yang terakhir itu dari pemeliharaannya. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Pendekatan ini jadi cocok untuk proyek-proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tidak banyak perubahan yang diharapkan. Namun, pendekatan ini kurang responsif terhadap perubahan dan seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pengembangannya. Untuk prinsipnya, yaitu terdapat tahapan yang terurut. Jadi harus mengikuti alur linear dari awal hingga akhirnya. Kemudian ada dokumentasi yang lengkap. Jadi setiap tahapan itu harus didokumentasikan dengan baik dan pengujian menyeluruh. Jadi ya untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlewat. Dan untuk yang terakhir itu tidak ada perubahan setelah tahapan dimulai. Jadi metode ini, waterfall ini itu harus mengharuskan untuk tidak ada perubahan dalam kebutuhan dan spesifikasi setelah tahapan analisis dimulai. Nah, di sini terdapat contoh studi kasusnya dari metode-metode tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada studi kasus dari prototype. PT Indo Software diminta membantu membuat website untuk Departemen Pariwisata. Secara umum, pihak Departemen Pariwisata itu mengetahui informasi apa saja yang harus ditampilkan pada website ini. Akan tetapi, bagaimana informasi tersebut ditampilkan? Pihak Departemen Pariwisata memerlukan bantuan pihak PT Indo Software, termasuk di dalamnya alur penyajian informasi dan bentuk serta media penyajian informasinya. Lalu yang agil itu ada studi kasusnya, sebuah tim pengembangan perangkat lunak bekerja pada proyek besar untuk klien mereka. Mereka memilih pendekatan agil dalam pengembangan perangkat lunak mereka. Tim bekerja secara kolaboratif, melakukan pertemuan rutin, dan selalu siap untuk merespon perubahan dari kebutuhan kliennya. Mereka juga membagi proyek menjadi iterasi yang kecil yang disebut sprint. Dengan pendekatan ini, tim dapat fleksibel dalam menyesuaikan rencana mereka berdasarkan umpan balik klien dan perubahan kebutuhan. Dan untuk yang terakhir itu ada waterfall. Sebuah perusahaan
konstruksi memulai proyek pembangunan gedung menggunakan pendekatan waterfall. Mereka mengikuti tahapan-tahapan pengembangan yang linear dan terstruktur, dimulai dari perencanaan, desain, konstruksi, pengujian, dan implementasinya. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Namun, ketika proyek sudah berjalan, mereka menemui masalah yang tidak terduga dan perubahan kebutuhan dari klien. Hal ini menyebabkan penundaan dalam proyek dan kesulitan untuk merespon perubahan secara efisien. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian pemaparan dari saya. Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya.